Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengulas tentang MVC. Perkenalkan, nama saya Hamdi dan 4 anggota lainnya. Kenalkan, saya Ipul. Saya Dina. Saya Muhammad Satrio. Saya Ziri. Kami dari Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi ITS. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai konsep dari MVC. MVC adalah arsitektur yang memisahkan kode-kode aplikasi dalam 3 bagian, yaitu model, view, dan controller, agar tidak bercampur aduk. Fungsi dari MVC ialah untuk memudahkan programmer dalam pembuatan aplikasi. Model ialah layer yang berfungsi untuk menangani semua yang berhubungan dengan database. Kemudian view, layer yang berfungsi untuk menangani bagian tampilan pada aplikasi. Kemudian controller, yaitu layar yang berfungsi sebagai perantara antara model dan view. Bisa dilihat dari gambar di sebelah kanan saya. Model di sini digunakan untuk memanajemen data aplikasi, kemudian merespon request atau permintaan ke view dan juga merespon instruksi dari controller. Kemudian model juga ialah level terendah dari pattern yang digunakan untuk pengolahan data. Model di sini mempresentasikan inti dari aplikasi. Kemudian view digunakan untuk menampilkan data. Kemudian view meminta informasi dari model dan membuat tampilan dari data yang ada atau mengelola data agar informasi lebih jelas. Kemudian controller menangani interaksi user. Controller membaca data yang dimasukkan dari view controller user yang diinputkan dan mengirim data ke model. Controller menangani user action dan perubahan model serta view. Selanjutnya adalah alur di MVC. Di poin pertama, user berinteraksi dengan interface. Contohnya menekan tombol dan lainnya. Seperti kalau kita lihat web itu, kita kan banyak tombol-tombol kayak home, kayak di daerah kemana. Itu kan artinya kita berinteraksi dengan interface tersebut. Yang kedua adalah controller menangani input event dari interface pengguna atau pemanggilan langsung controller. Di sini tuh terusan dari yang pertama. Jadi ketika kita mengklik tombol home atau tombol daerah kemana ke suatu halaman lain, itu sebetulnya kita memanggil controller yang akan melakukan eksekusi selanjutnya. Ketiga adalah controller mengakses model yang memungkinkan pembaharuan data model. Di sini yang dimaksud adalah controller bertugas untuk mengambil data-data dari model, yang dimana model itu berisi tentang data-data dari database. Keempat, view digunakan untuk tampilan dari data yang ada. Data yang ada tidak langsung diberikan, namun oleh controller diubah agar bisa dimuat secara baik. Yang terakhir ada user interface, menunggu user melakukan sesuatu, yang mana nantinya diberikan event atau melakukan sesuatu yang baru. Itu sama seperti yang nomor 1. Selanjutnya adalah dependensi hierarki. Pertama, model hanya mengetahui diri sendiri. Model berdiri sendiri dan tidak peduli dengan controller atau view. Yang kedua, source code model tidak mempunyai referensi ke view atau controller. Sama seperti tadi, model hanya berdiri sendiri, dia tidak peduli dengan controller atau view. Yang ketiga, view mengetahui model untuk tahu cara membuat tampilannya. Di sini view harus mengetahui data model yang akan diberikan ke view. Jadi view tuh tahu apa yang harus ditampilkan nantinya. Selanjutnya, view bisa menampilkan sesuatu yang sudah dilakukan pada model. Selanjutnya, view tidak mengetahui apapun tentang controller. Di sini maksudnya adalah view itu dipanggil oleh controller, namun view tidak tahu apa-apa tentang controller, jadi dia hanya dipanggil oleh controller. Selanjutnya, controller mengetahui tentang model dan view. Nah, di sini tuh controller kan sebagai penengah antara model dan view, jadi dia harus tahu tentang model dan view. Selanjutnya, contohnya tuh jika user menekan tombol mouse, controller yang tahu fungsi yang dipanggil dan memanggil model jika dibutuhkan. Selanjutnya adalah keuntungan dari penggunaan MVC. Ketika aplikasi yang kita buat itu besar dan mempunyai banyak hak akses, kayak contohnya kayak sistem informasi kan memang menggunakan banyak hak akses. Nah, itu konsep MVC itu sangat direkomendasikan untuk digunakan.
Terus bisa memudahkan pemetaan data-data. Terus kekurangan MVC itu kalau kita membuat aplikasi dengan skala kecil itu terlalu rumit untuk dibuat dan akses untuk sistem tersebut lumayan lama. Topik selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang penggunaan MVC. Di sini saya akan membahas tentang 2 poin utama. Yang pertama itu kapan kita menggunakan MVC. Yang kedua, kapan sebaiknya kita tidak menggunakan MVC. Sebenarnya sih untuk desain aplikasi itu bebas pakai arsitektur apa aja. Tapi kan kita memilih yang paling efisien. Nah, saya akan membahas poin pertama tadi yaitu kapan sebaiknya kita menggunakan MVC. Tadi kan udah dijelasin bahwa MVC itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu model, view, dan controller. Kalau aplikasi kita memuat 3 bidang itu atau 3 bagian itu sebaiknya kita menggunakan MVC. Contoh, kita membuat aplikasi sistem informasi. Itu kan terdiri dari 3 bagian utama kan, yaitu model yang menangani data-data sistem informasinya, controller untuk menangani proses bisnis atau proses logikanya, serta view untuk memuat tampilan pada klien. Nah, kalau aplikasi kita itu memuat semua itu, sebaiknya kita menggunakan arsitektur MVC. Tapi kalau misalnya dari 3 model view dan controller ini kita hanya menggunakan salah satunya, contohnya view aja, itu sebaiknya kita tidak menggunakan MVC. Soalnya kalau menggunakan MVC itu prosesnya itu lebih rumit untuk pembuatan aplikasinya. Contohnya itu web statis. Kalau web statis itu kan kita tidak membutuhkan model atau controller kan. Soalnya kalau web statis itu model itu tidak diperlukan, langsung pada tampilannya saja. Sedangkan controller juga tidak diperlukan, soalnya tidak ada proses logika di dalamnya. Sekarang saya akan menjelaskan tipe perangkat lunak apa saja yang dapat menggunakan konsep MVC. Sebenarnya semua tipe perangkat lunak bisa menggunakan konsep ini, namun kita juga harus melihat seberapa kompleks aplikasi yang kita bangun. Karena percuma saja kita menggunakan konsep MVC pada aplikasi kita, padahal aplikasi yang kita bangun itu masih tergolong cukup sederhana. Yang pertama ada aplikasi standalone. Standalone ini bisa menggunakan konsep MVC karena dalam penggunaannya aplikasi ini menggunakan model atau data yang kemudian ditampilkan ke dalam view untuk pengguna. Yang kedua ada interactive processing system. Dalam perangkat lunak ini juga bisa menggunakan MVC karena menggunakan database atau model yang kemudian akan ditampilkan ke pengguna lewat view. Yang ketiga ada batch processing system. Dalam penggunaan perangkat lunak ini kita juga bisa menggunakan konsep MVC karena dalam pengelolaan data yang dalam batch yang besar itu kita perlu memisahkan antara model atau data dengan view sehingga pengelolaan data akan lebih mudah. Yang keempat ada entertainment system. Tipe ini juga bisa menggunakan konsep MVC karena dalam penggunaannya bisa saja ada input data yang akan dimasukkan. Contohnya seperti pada aplikasi game, kita itu bisa membutuhkan data atau model untuk membuat suatu objek yang ditampilkan ke pengguna lewat view. Yang selanjutnya ada sistem for modeling and simulation. Tipe ini juga bisa menggunakan MVC untuk memudahkan pembuatan sistem dalam hal memodelkan objek dan disimulasikan menggunakan controller. Kemudian ada data collection system. Tipe ini juga baik menggunakan MVC karena sering sekali input dimasukkan ke dalam suatu database sehingga dengan menggunakan model maka aliran data yang masuk itu akan lebih terstruktur. Yang terakhir ada embedded system. MVC juga bisa digunakan pada perangkat lunak ini, tapi kita juga harus melihat seberapa kompleks aplikasi embedded system kita, karena jika aplikasi embedded system kita itu tergolong rumit, kita bisa menggunakan MVC. Namun
jika masih tergolong sederhana yang hanya menggunakan view, kita lebih baik tidak menggunakan konsep ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan bahasa dan framework yang digunakan untuk MVC. Saat ini sudah banyak sekali penggunaan MVC di berbagai framework dan menggunakan berbagai bahasa. Contohnya seperti PHP menggunakan kode igniter dan cake PHP. Ada juga bahasa Python yang menggunakan taktik. Kemudian ada Ruby menggunakan Sinatra, .NET menggunakan OpenRasta, Smalltalk menggunakan AIDA, dan yang terakhir itu bahasa Perl yang menggunakan Dancer. Di mana terdiri dari 5 buah anggota dan 1 ketua. Nah, di situ telah mendapat sebuah project di mana 2 projectnya. Yang pertama itu project tentang website caleg dan yang kedua tentang website penyewaan mobil. Nah, dari fungsionalitasnya website caleg itu terdiri atas yang perlu ada itu biodata caleg, visi misi dan daftar rencana. Sedangkan yang untuk website penyewaan mobil itu ada daftar mobil, persediaan mobil pada hari dan jam tertentu dan sewa mobil. Nah, dilihat dari fungsionalitasnya dari ketiga ini tuh website ini tuh sebuah website yang statis, jadi tidak memerlukan sebuah database karena hanya untuk sebuah view saja sudah cukup, dan untuk model dan controller tidak perlu karena tidak memerlukan sebuah database. Nah, yang untuk website penyewaan mobil di sini menggunakan MVC karena dia itu pertama dinamis, dilihat dari pada bagian ini ketersediaan mobil pada hari dan jam tertentu itu hubungannya dengan sebuah database yang saling berkaitan. Nah, jadi database ini tuh bisa dilihat ada database jadwal mobil, tabel jadwal mobil dan transaksi. Yang pertama, kalau untuk mengecek sebuah ketersediaan mobil, dilihat dari tabel transaksi yang terhubung antara mobil dan jadwal. Jika pada tabel transaksi itu tidak ada, maka ketersediaan mobil itu ada. Jadi bisa didapat sebuah view itu adalah sebuah tampilan model itu yang memegang sebuah atribut dan yang kontrol itu yang hubungan antara view model untuk ke database. Untuk kesimpulan terakhirnya, sebenarnya penggunaan MVC ini tergantung pada sistem yang akan dibuat, seberapa rumit sistem dan seberapa besar sistem yang akan dibuat. Jadi untuk sistem-sistem yang kecil dan tidak banyak hak akses itu sebaiknya tidak menggunakan MVC. Jadi seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.